Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi sama Kakak Eta dan Kakak Difda di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita akan ibadah pagi ini semuanya sehat? Sehat pasti. Oh pasti sehat dong anak-anak Tuhan. Harapan pasti. Nah adik-adik, kita mau ibadah, siapin apa? Alkitab. Adik-adik mana? Alkitab. Ada Alkitab, ada Kidung Cerianya juga, karena kita nyanyi dari Kidung Ceria semuanya. Oke, gimana Kak Difda? Oke, kita berdiri sekarang. Kita buka Kidung Ceria nomor 13 yang judulnya Kami Puji dengan Riang. Tetap berdiri, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan nafas kehidupan masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Adik-adik udah masih tetap berdiri ya Kak Difda ya? Kita apa nih? Lagu apa nih kita mau nyanyi? Buka Kidung Ceria dari nomornya yang ke-83. Kidung Ceria 83, judulnya Karena Kasih-Nya Padaku. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan pada pagi ini. Tibanya kita akan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, firman Tuhan pada hari ini atau pagi ini ada 3 kakak layan loh yang cantik-cantik. Udah kenal kan semuanya? Ada Kak siapa Kak Difda? Kakak Sarah. Kakak Sarah. Ada kakak siapa lagi? Kakak Prilly. Kakak Prilly. Sama kakak siapa lagi? Kakak Reni. Oh, Kakak Reni. 3 pelayan anak yang akan membimbing adik-adik lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah dong Kak. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Khususnya untuk adik-adik teruna, adik-adik tanggung ya, adik-adik kelas tanggung, kita akan memulai firman Tuhan. Kita buka dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Nanti kalau Alkitabnya sudah terbuka, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Tuhan mau sertai kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi contoh bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, Tuhan juga sertai kami, Tuhan boleh pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami boleh diam, duduk dan tenang ketika akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah adik-adik, Kak Prilly minta bangkit berdiri. Ya, kita baca ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi benar-benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukanlah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, pagi ini semangat gak mau mendengar firman Tuhan? Semangat dong ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitab. Tentang apa sih yang tadi kita baca di Alkitab? Di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ayo, tentang apa? Yaitu tentang perumpamaan orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Nah, kenapa sih ada perumpamaan itu, Kak? Nah, jadi begini ceritanya. Ada salah satu murid Tuhan Yesus, namanya Simon Petrus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, kalau saya jadi pelayan Tuhan atau saya kerja buat Tuhan itu upahnya ada nggak ya?" Wah, caranya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Simon Petrus itu, ya Tuhan Yesus memakai cerita perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur.
ya kan? Nah, terus Tuhan Yesus bilang, loh, kenapa Simon Petrus bertanya, kalau saya jadi pelayan Tuhan atau saya jadi pengikut Tuhan, ada nggak ya upahnya? Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus menjawab jadi perumpamaan, kita coba kilas balik lagi ya yang tadi kita baca perumpamannya. Nah, tadi kan di perumpamaan itu dijelaskan, jadi pemilik kebun anggur itu mempunyai dua orang kelompok kerja yang memang waktunya dibedakan, ya kan adik-adik? Ada yang kerja dari pagi sampai malam, ada yang mulai dari malam, baru bekerjanya dari malam. Nah, adik-adik, pekerja yang kerjanya dari pagi itu, yang sudah dari awal itu adalah orang-orang yang sudah lama bekerja di kebun anggur itu, ya kan? Nah, orang-orang yang sudah lama bekerja di kebun anggur itu, mereka sudah dari awal, ya kan? Mereka sudah datang awal pagi-pagi dan mereka sudah bekerja lama di kebun anggur itu, ya kan? Nah, karena mereka sudah lama, mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu adalah, wah, saya sudah lama, saya berarti sudah berpengalaman, saya sudah tahu cara kerjanya di kebun anggur. Bagaimana saya harus menanam anggur, bagaimana saya harus merawat anggur itu, ya kan adik-adik? Nah, karena mereka sudah merasa bahwa mereka sudah lama, mereka sudah punya pengalaman yang begitu banyak, akhirnya pekerja anggur itu, pekerjaan upah itu menjadi orang yang sombong, orang yang menganggap bahwa mereka paling tahu, mereka paling mengerti, pokoknya mereka paling berpengalaman, ya kan? Nah, tapi adik-adik, pemilik kebun anggur ini juga mengupah orang-orang yang baru, ya kan adik-adik, yang memang dia lihat, dia ajaklah untuk bekerja, ya kan? Nah, pekerja baru ini dimulai pada siang dan sore hari, ya kan adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, pemilik kebun anggur ini dia tidak melihat apakah ini pekerja lama atau orang yang baru kerja, pekerja baru, tapi dia tetap mengupahnya sama, yaitu 1 dinar, ya kan adik-adik. Nah, padahal kan pekerja lama ini kan dia sudah merasa paling berpengalaman, dia paling tahu, jadinya dia sombong. Dia menganggap pekerja baru itu, kamu nggak tahu apa-apa, kamu kan baru mulai kerja, atau mungkin kamu juga tidak layak bekerja di sini. Nah, karena mereka merasa bahwa mereka sudah berpengalaman, mereka sudah lama, akhirnya jadi sombong. Akhirnya mereka ketika bayarannya mereka sama dengan pekerja baru, mereka protes ke pemilik anggur itu. Tuhan, kok bayaran saya sama sih sama kayak pekerja baru itu, yaitu 1 dinar, ya kan? Padahal kan mereka baru. Kalau dibilang mereka tidak punya pengalaman, mereka tidak layak. Nah, saya kan yang lebih layak, saya yang punya pengalaman, saya sudah bekerja lama. Tapi kenapa saya dibayarnya sama dengan pekerja yang baru? Ya kan ya adik-adik ya. Nah, itulah yang diperumpamaan kan oleh Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik ingat, kenapa Tuhan Yesus bilang pekerja baru dengan pekerja lama itu sama upahnya? Karena menurut Tuhan, orang yang tidak layak, tapi pasti Tuhan akan layakkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau mengikut Tuhan. Mungkin kita dari segi manusia tidak lihat, misalnya nih, wah kamu nggak layak. Tapi kalau Tuhan bilang layak, ya kan? Dan Tuhan memberkati, karena Tuhan berpikir bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai berkat, orang-orang yang mempunyai kelebihan yang bisa mereka lakukan untuk pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Nah, dan juga buat adik-adik, misalnya gini loh, adik-adik kan punya misalnya adik-adik punya kelebihan atau kepintaran. Misalnya di suatu bidang studi, misalnya adik-adik pintar matematika atau pintar bahasa Inggris atau pintar apalah gitulah ya di sekolah. Nah, bukan berarti kepintaran atau kelebihan yang adik-adik punya itu adik-adik jadikan kesombongan. Ingat loh, segala sesuatu, kepintaran, kelebihan apapun yang kita miliki dalam diri kita itu adalah pemberian Tuhan.
Tuhan karena begitu mengasihi kita manusia, begitu bermurah hati kepada kita manusia, makanya dia memberikan kita manusia ini kelebihan atau dia memberikan kita ini makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk lain yang diciptakan dia. Ya kan? Kenapa kita ini makhluk yang mulia? Karena kita punya akal budi. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Nah, kita ini diciptakan mulia oleh Tuhan. Kita ini diciptakan punya kelebihan oleh Tuhan. Karena kita ini dianggap karena Tuhan itu adalah orang yang penuh dengan murah hati dan penuh kasih. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah berikan kita nafas kehidupan, Tuhan sudah berikan kita kesehatan, Tuhan sudah berikan kita kelebihan, kepintaran, segala sesuatu. Nah, bukan berarti apa yang kita punya itu menjadi kesombongan dalam diri kita. Ingat loh, segala sesuatu yang ada dalam kita itu adalah berkat dari Tuhan. Karena itu Tuhan mau segala sesuatu yang kita punya itu berkat dari Tuhan itu bukan kita pakai untuk hal menjadi sombong. Tapi kita gunakan adalah apa? Kita gunakan untuk bisa menolong orang lain. Ya kan? Menolong orang lain yang mungkin teman adik-adik ada yang tidak pintar, tapi bukan adik-adik pakai untuk saya nggak mau deket-deket dia kan ini anaknya nggak pintar-pintar banget. Nah bukan berarti seperti itu, atau adik-adik jadi sombong, adik-adik jadi angkuh. Nggak seperti itu. Tuhan mau ketika kita punya kelebihan sesuatu, kita gunakan untuk hal yang positif. Kita membantu teman kita yang memang betul-betul dia punya kekurangan. Ya kan, misalnya dalam bidang studi mungkin ada yang nggak bisa, kita bantu, kita ajari, bukan kasih contekan ya bantunya, tapi kita ajari, kita kasih tahu caranya. Seperti itu yang Tuhan mau, ya kan adik-adik. Nah karena itu adik-adik ingat tadi Kak Prilly bilang apa, bahwa Tuhan menciptakan kita semua manusia ini sama, Tuhan bermurah hati mengasihi kita kelebihan, Tuhan begitu punya kuasa terhadap kehidupan kita. Karena itu apapun yang Tuhan berikan, kelebihan atau kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita, bukan berarti itu menjadi hal kesombongan dalam hidup kita, tapi kita gunakan untuk hal yang positif dan menjadi berkat buat orang lain. Nah buat adik-adik juga, misalnya gini, Kak, kenapa sih dia lebih pintar daripada saya kok biasa-biasa aja. Ingat adik-adik, Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak ada yang bodoh. Tuhan itu menciptakan semua manusia itu pasti pintar. Tapi ya kan, yang kadang-kadang bikin kita jadi bodoh itu karena kemalasan kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak mau males gitu. Kadang-kadang kita seperti itu. Kadang-kadang karena kesalahan kita, karena kemalasan kita, jadinya bodoh gitu. Seharusnya adik-adik kalau ada teman kita yang lebih pintar, lebih pandai daripada kita gunakan itu menjadi motivasi kita. Kok dia bisa, saya nggak bisa? Pasti saya bisa, ya kan? Mungkin kita nggak bisa matematika, kenapa sih dia bisa kok saya nggak bisa? Nah mungkin kita kurang belajar, kita kurang berlatih dengan soal-soalnya. Atau mungkin misalnya, kok dia bisa bahasa Inggris, kok saya nggak bisa? Nah, kita latih. Nah bukan berarti kalau kita udah nggak bisa, ya udah nggak bisa aja gitu. Bukan seperti itu. Kadang-kadang yang membuat kita tidak pandai itu karena kemalasan kita, karena ketidaksemangatan kita. Padahal kalau kita lihat orang yang ada lebih dari kita, orang yang lebih pandai, lebih pintar, itu kita jadikan motivasi supaya kita menjadi bisa seperti dia, atau kalau perlu bisa lebih lagi dari dia. Itu ya adik-adik. Nah ingat kan tadi Kak Prilly bilang, Tuhan itu menciptakan kita itu sama semua orang. Tuhan itu bermurah hati memberikan kita segala sesuatu yang punya kelebihan dalam kehidupan kita. Tapi yaitu Kak Prilly bilang, kita mempunyai kepandaian, kelebihan atau bakat atau talenta apapun Tuhan berikan kepada kita, bukan menjadi kesombongan buat diri kita sendiri, tapi kita gunakan hal positif dan menjadi berkat buat semua orang. Amin. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan tadi? Sekarang mari kita responi firman Tuhan dari Kidung Ceria 213 yang judulnya Dengar Panggilan Tuhan.
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah meresponinya firman Tuhan. Sesudah ini apa ya? Doa. Doa syafaat. Nah, kita doa syafaat dulu adik-adik. Kita siapin hati pikiran kita. Kita siapin hati kita benar-benar, kita akan apa? Berdoa syafaat. Kita doain pemerintah kita, apalagi orang-orang sakit sama siapa lagi yang kita doain kalau doa syafaat Kak Difda? Bangsa negara, gereja teman-teman. Semuanya teman-temannya. Nah adik-adik, mari nanti ada kakak Layan yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Siapkan hati kita, ya, duduk yang manis. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mau mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu bermurah hati kepada siapapun. Dia tidak memandang siapapun. Dia ingin anak-anak Tuhan itu berprestasi. Tuhan Yesus ingin kita semua anak-anak Tuhan ingin belajar dengan baik, meraih cita-cita dengan baik. Belajar dari firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Bagaimana seorang pemilik kebun anggur, bagaimana seorang pekerja yang bekerja di kebun anggur. Disitulah kita mau belajar, khususnya adik-adik kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Belajar untuk adik-adik kami untuk selalu mau giat di dalam belajar, tetap setia di dalam doa, rajin mengikuti ibadah IMPA walaupun secara online. Berkati orang tua mereka masing-masing, berkati akan papa mama mereka ya Bapa. Kami serahkan juga akan gerejamu, gereja GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan berkati Bapak Pendeta Risto Efraim Andaki bersama keluarga. Tuhan berkati Ibu Pendeta Rosa dan keluarga, Ibu Pendeta Debbie Tohata bersama keluarga, Pendeta Vega Sarasak. Tuhan memberkati kakak-kakak layan, kakak layan PA, kakak layan PT. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang dalam sementara ini mengikuti ulangan-ulangan untuk kenaikan kelas. Tuhan berikan mereka juga kepandaian agar mereka juga belajar rajin, agar mereka juga rajin dalam belajar dan selalu hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Ampuni segala dosa kami Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saat ini kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik bisa siapkan uangnya. Setelah itu adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk antarin uang persembahannya ke gereja ya Kak? Ya betul Kak Difda. Oke, kita menyanyi dari Kidung Ceria 355 yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Nyanyinya 2 kali ya adik-adik nanti. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Silakan adik-adik beri persembahan.
adik-adik kita sudah memberikan persembahan. Kak Eta ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya berdiri, yang semangat, ayo berdiri. Ayo, nah adik-adik bagaimana sikap berdoa? Kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita doakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah bisa memberikan persembahan. Kami memberikan dengan hati kami memberikan dengan sukarela. Tuhan berkatilah persembahan yang kami berikan pada pagi ini. Semoga persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini dapat terpakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan di gereja kami GPB Harapan Indah. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik kita berdiri, kita mau selesai ibadahnya. Kita sebelum menutup ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 317. Judulnya apa Kak Difdaya? 317 ayo adik-adik kalau udah ketemu. Judulnya apa? Ya benar. Ya Tuhan bimbing aku. Kak Difda udah selesai ibadah kita. Berdoa. Nanti kakak ada yang mau berdoa. Udah selesai loh. Kayaknya cepat banget ya ibadahnya Kak Difda. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Eta sama Kak Difda mau ingetin aja. Apa Kak Difda? Protokol kesehatan? Iya, apa? Harus pakai apa Kak? Pakai apa? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Nah adik-adik, kita udah selesai nih ibadahnya. Tapi minggu depan jangan lupa ya untuk ibadah lagi. Nah sekarang kita mau doa berkat. Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita mau doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena berkat-Mu semua kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, berkati kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah juga kakak-kakak lain yang boleh mengajar maupun yang tidak mengajar. Engkau boleh satukan kami lagi ya Bapa di dalam ibadah online untuk ibadah PA. Ya Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua, beri kami kesehatan semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah doa kami ini Engkau boleh dengar ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta dan Kakak Vega maupun Ibu Rosa, Engkau boleh berkati mereka juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan doa kami ini di dalam tangan pengasihan. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Satu dua adik-adik.
Terima kasih adik-adik, udah boleh ibadah online. Minggu depan jangan lupa ya datang ibadah online lagi. Oke, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.